Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat santri dimanapun Anda berada. Terkait fenomena baru, yakni lahirnya organisasi baru yang didirikan oleh Pak Lutfi bin Yahya yang bernama Jatma Aswaja. Tentu tidak secara langsung menandingi Jatman yang sudah lama berdiri. Apalagi Pak Lutfi bin Yahya selama ini menjadi ketua di Jatman Nahdlatul Ulama, bukan Jatma Aswaja. Tentu tidak etis ketika sudah lengser dari kepengurusannya di Jatman Nahdlatul Ulama, kemudian ada sebuah fenomena kekisruhan di akhir-akhir kepengurusan Pak Lutfi bin Yahya di Jatman. Kemudian Pak Lutfi bin Yahya mendirikan organisasi baru yang bernama Jatma Aswaja. Hampir-hampir mirip, namun tentu sangat berbeda sama sekali. Para sahabat, ada dua tokoh yang perlu kita dengarkan ulasannya, yang perlu kita simak penjelasannya terkait adanya fenomena Jatma Aswaja. Kita dengarkan kedua tokoh tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Masalah Jatma Aswaja yang didirikan oleh Abang Lutfi dengan Jatman. Setelah ada Jatman lalu ada pergolakan, maka setelah itu timbul Jatma Aswaja. Saya secara pribadi dan sebagai warga NU, saya sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi. Saya tidak bisa berkomentar apa-apa lagi. Artinya itu sangat disalahkan. Kok bisa timbul seperti itu? Kalau memang para pelaku tarekat itu adalah tujuannya serta tasyiatul nufus, untuk membersihkan hati. Sebetulnya kalau seandainya kita mau bergaul, itu cukup dengan Jatman saja, supaya masyarakat tidak bingung tentang masalah ahlu tarekat mu'tabar naqliyah. Karena sejarah daripada Jatman itu juga didirikan oleh para ulama dalam proses sepuh kita Nahdlatul Ulama, dan betul-betul orang yang memiliki tingkat wira'i yang jauh dari kidib, yang jauh dari buhtan, yang jauh daripada az-zaif, yang jauh daripada al-akhlaqul madmumah. Maka dari itu Jatman ini menurut saya, Nahdlatul Ulama itu lebih memiliki akal sejarah dan memiliki nilai satu kualitas ketorekoannya lebih daripada Jatman, karena Jatman itu baru. Tetapi karena secara organisatoris dipandang oleh hukum negara, itu adalah hak daripada seluruh warga negara mendirikan organisasi, ya silakan saja. Tetapi saya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi kecuali satu saja, menghimbau kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk tetap berada di Jatman Nahdlatul Ulama. Jangan lari dari NU, jangan lari dari perjuangan Nahdlatul Ulama, jangan lari daripada perjuangan Jatman. Karena Jatman inilah yang diwariskan oleh para ulama-ulama yang saleh, para salafun saleh, dan memiliki ajaran sanad yang muttasil kepada Rasulullah, satu ajaran doktrin yang mustaqim, yang mewarisi daripada ajaran-ajaran para ulama, para aulia zaman dahulu, setingkat Imam Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, Imam Abu Hasan Asyadili, Imam Abdullah Asy-Syattari, Imam Ba'uddin An-Naqsyabandi, Imam Abu Bakar Asy-Syibli, Imam Abu Al-Sirri As-Saqati, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan yang lain itu Mursyid Ahmad At-Tijani. Itu yang mewarisi, itu adalah dihimpun, diteruskan keilmuannya, suluknya, tarekatnya, awratnya, zikirnya, filsafat kehidupannya, akhlak amaliyahnya pada Jatman Nahdlatul Ulama memiliki satu akar yang lebih kuat, memiliki satu pandangan yang lebih jernih, karena sudah teruji bertahun-tahun. Jatman itu bersama dengan NU menghadapi satu cobaan tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya hanya bisa menghimbau kepada masyarakat NU dan masyarakat Indonesia, mari kita untuk tetap berada di Jatman Nahdlatul Ulama, jangan bergeser dari NU. Itu saja. Adapun masalah Jatma Aswaja, silahkan saja, itu adalah haknya mereka untuk mengadakan, karena secara tata negara, hukum negara mungkin boleh-boleh saja kalau, tapi secara sosial spiritual keagamaan, Jatman Nahdlatul Ulama itu insya Allah lebih barakah, lebih karamah. Tujuan didirikannya juga, tujuan pendiriannya dan proses pendiriannya juga sangat luar biasa, penuh dengan satu karamah dari Allah, ma'unah dan khulusun niyah,
ya hati yang bersih, yang jernih, pandangan yang baik daripada salafus saleh untuk menghimpun tujuannya satu, untuk menghimpun orang-orang yang takut kepada Allah, suluk kepada Allah melalui para ulama. Maka tujuan semacam ini dimiliki oleh para pendidikan, orang-orang yang mukhlisin lahudin, para aulia yang kandang-kandang aromahnya bukan sembarang, memang betul-betul luar biasa betul-betul. Maka dari itu saya hanya satu mengatakan, mari kita kembali kepada Nahdlatul Ulama, kita kembali kepada Jatman Nahdlatul Ulama, khususnya kepada warga NU. Mari kita kembali ke Jatman yang sekarang lain, yang sekarang itu ya dipimpin oleh Halmani, Mbak Halmani. Itu saya harapkan cuma satu, saya tidak bisa berkata apa-apa kecuali hanya menghimbau pada warga NU saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh para pemirsa setia pada Suka TV di seluruh dunia, malam ini tema yang sangat menarik. Saya bersama Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamam Munji Al-Mutamakini diminta oleh pada Suka TV untuk membahas tentang fenomena Jatma, ya, di mana Bapak Lutfi bin Yahya beberapa hari kemarin telah mendirikan bersama Bapak Faisal Zaini sebuah organisasi baru yang mirip namanya dengan organisasi kami di Nahdlatul Ulama, yaitu Jatma. Kami dari Nahdlatul Ulama mempunyai organisasi tarekat namanya Jatman bin Nuni fi akhirih. Kemudian Bapak Lutfi bin Yahya memangkas identitas Nun itu, yang dimana Nun itu adalah merupakan identitas kami. Kami adalah Nahdliyah, kami mencintai Nahdliyah, kami berjalan di atas manhaj Nahdliyah. Dan beberapa hari yang lalu saya prihatin sekali, ada beberapa saudara-saudara kami yang mantan dari pengurus Nahdlatul Ulama yang begitu tega menyakiti hati kami dengan memangkas identitas nama kami di akhir nama Jatman, kemudian merubahnya menjadi Jatma, Jam'iyah Ahli Tariqah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan Nahdliyah identitas kami itu kemudian dipotong. Yang lebih memprihatinkan adalah ketika seorang Bapak Faisal Zaini yang merupakan mantan dari Sekretaris Jenderal PBNU ikut serta di dalam upaya-upaya orang-orang yang luar biasa menyakiti kami dengan menghilangkan Nun di dalam Jatman itu, dan kami tidak tahu apa alasan mereka begitu tega mengkhianati daripada ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena di dalamnya masih ada ciri-ciri Nahdlatul Ulama. Bintang 9 dia rampas di situ di dalam lambang. Kemudian tali dengan longgar, tali yang dengan ikatan longgar itu adalah ciri khas Nahdlatul Ulama. Yang tidak sama itu hanya na'lu, sendal itu yang ada di tengah-tengah yang katanya sendal Rasulullah menurut kaum Balawi itu. Itu yang tidak sama, itu ciri-ciri Balawi itu. Di tengah-tengahnya itu ada sendal na'lu Rasulillah kata mereka. Cuma tidak tahu itu dari mana sejarah sendal Rasulullah semacam itu. Jadi di situ selain deklarasi Jamaah Ahli Thariqah Aswaja itu merupakan deklarasi sebuah organisasi, menurut saya adalah deklarasi final bahwa Bapak Lutfi itu keluar dari Nahdlatul Ulama. Sebelumnya kita dengar itu ada muridnya Bapak Lutfi bin Yahya yang katanya ngobrol berdua di dalam kamar menyatakan bahwa Bapak Lutfi bin Yahya keluar dari Nahdlatul Ulama. Tetapi itu kan baru riwayat hadis ahad, satu orang yang menyampaikan. Tetapi ini adalah sebuah deklarasi yang dihadiri banyak orang. Ini mutawatir, tetapi tidak sharih, tidak jelas mengatakan secara lafzi bahwa dia keluar dari Nahdlatul Ulama. Tetapi ketika mendeklarasikan sebuah organisasi yang sama dengan Banom Nahdlatul Ulama dengan objek yang sama, yaitu Jam'iyah Ahli Thariqah, dan kemudian namanya juga mirip, Jatman dan Jatma, hanya dia menghilangkan ciri khas Nahdlatul Ulama yaitu An-Nahdliyah, maka saya kira tidak terlalu jauh dan tidak terlalu salah kalau kita mengatakan bahwa ini deklarasi final dari pembangkangan seorang Bapak Lutfi bin Yahya terhadap Nahdlatul Ulama. Ini dari sisi organisatoris. Kemudian dari sisi sejarah, yang orang bisa berpikir kenapa seorang Bapak Lutfi bin Yahya begitu tega dengan Bapak Faisal Zaini dan beberapa ada pengurus-pengurus yang dulunya menyatakan
atau aktif di Nahdlatul Ulama, kemudian sekarang membuat sebuah organisasi thariqah yang masih ada ciri-ciri Nahdlatul Ulama di dalamnya, tetapi kemudian tidak mau membawa nama Nahdliyah, juga bisa mengatakan bahwa ini ada luka hati dari Bapak Lutfi bin Yahya ketika uzila qahran, dibekukan secara paksa oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, di mana seharusnya organisasi Jatman di bawah pimpinan Bapak Lutfi bin Yahya ini berakhir tahun 2023. Kemudian dengan berbagai macam upaya, Bapak Lutfi bin Yahya masih ingin terus menjadi rais di Jatman. Kemudian unsur-unsur thariqah yang ada di Nahdlatul Ulama tidak menghendaki lagi, sehingga kemudian terjadi dualisme beberapa waktu. Ada Jatman versi PBNU, kemudian juga ada Jatman versi Bapak Habib Lutfi. Kemudian terkuak bahwa ternyata Jatman versi Bapak Habib Lutfi membuat sebuah akta notaris tersendiri yang sudah dibuat tahun 2019. Rupanya itu beliau sudah bersiap-siap ingin memisahkan itu dari jauh-jauh hari. Jadi apabila nanti PBNU sesuai dengan anggaran dasar harus menghentikan Bapak Lutfi bin Yahya sebagai Rais Am di Jatman, maka dia memang sudah bersiap-siap tidak ingin berhenti, yaitu dia telah mempersiapkan diri dengan akta notaris tersendiri, yaitu Patman. Namanya Patman, bukan Jatman. Namun rupanya Patman ini naktunya kecil, sehingga dalam pertarungan di Donohudan kalah dia. Para pengurus idarah wusta di tingkat provinsi semuanya pada setia kepada PBNU, sehingga kemudian Bapak Lutfi bin Yahya merasa kalah. Nah, ketika telah merasa kalah, dia tidak berhenti. Dia ingin tetap eksis. Kalau kalah dari sisi organisatoris di dalam organisasi di Nahdlatul Ulama, maka dia bisa mendirikan organisasi tasawuf tersendiri, yaitu namanya sekarang Jatma, namanya mirip. Nah, ini yang bermasalah. Kalau dia mau menggunakan atau mendirikan sebuah organisasi, dirikan saja organisasi sendiri, coba. Beliau laku apa tidak itu. Tapi jangan bawa-bawa nama yang masih mirip dengan Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena organisasi tarekat di Jami'iyah Nahdlatul Ulama sudah ada. Kalau sudah ada di Nahdlatul Ulama, dalam genre yang sama dia mendirikan, berarti ingin saingan. Kalau saingan harusnya gentle, namanya jangan bawa-bawa lambang bintang 9, karena itu sudah menjadi tamayuz tipologi daripada Nahdlatul Ulama. Jangan bawa-bawa tali yang diikat longgar, karena itu adalah tamayuz tipologi kekhasan dari Nahdlatul Ulama. Silakan bawa na'lu itu, sendal itu dijadikan lambang, itu aja sebagai lambang Balawi. Tapi jangan membawa-bawa lambang Nahdlatul Ulama, kemudian mengajak-ngajak beberapa orang Nahdlatul Ulama untuk masuk di situ. Nah, kebetulan memang Mas Yusuf Keubed, saya kira di pengurusan PBNU hari ini pun memang ada sesuatu hal yang perlu kita kritisi, di mana pengurus PBNU hari ini tidak terlalu memberi ruang bagi kader-kader Nahdlatul Ulama yang pernah jadi pengurus besar, seperti mantan ketua umum, mantan sekjen, mantan mustasar, mantan tanfid di bawah itu tidak diberi ruang di Nahdlatul Ulama versi PBNU hari ini. Jadi orang-orang yang dulu itu sangat aktif di Nahdlatul Ulama 2015-2020, ketika dilantiknya Kiai Yahya Khalil Sakub dan sekjen Bapak Gus Ipul, itu seakan-akan orang yang dulu begitu dikenal sebagai pengurus Nahdlatul Ulama PBNU di tengah-tengah masyarakat tiba-tiba hilang dari peredaran begitu saja. Bahkan saya lihat dalam beberapa perhelatan nasional PBNU ini tokoh-tokoh ini nggak pernah diundang. Misalnya di dalam acara ulang tahun 1 abad misalnya Nahdlatul Ulama, ini mantan-mantan pengurus PBNU yang dulu begitu aktif membesarkan PBNU nggak pernah diundang sama sekali. Kita nggak pernah melihat Yai Said Agil Siraj misalnya diundang acara PBNU dalam perhelatan besar, ketika warga NU banyak yang hadir, ketika para pengurus di tingkat wilayah hadir, itu sosok seperti Kiai Said Agil Siraj nggak pernah diundang. Mantan sekjennya Faisal Zaini juga nggak pernah diundang. Jadi seakan-akan ini mematikan potensi-potensi kader-kader unggulan di Nahdlatul Ulama. Ketika sudah kalah dalam muktamar, maka sudah kamu keluar begitu. Hanya demikian saja, seakan-akan demikian. Padahal ini sebuah peradaban yang sangat
memalukan. Seakan-akan organisasi keagamaan itu bukan sebagai organisasi yang menjunjung tinggi adab dan nilai-nilai terima kasih, tetapi seperti persaingan politik. Maka saya kira hal-hal yang demikian harus dirubah oleh PBNU. Masa acara presiden 17 Agustus saja mantan-mantan presiden, wakil presiden diundang. Tapi ketika acara-acara PBNU, ini pengurus-pengurus masa lalu nggak pernah ada yang diundang. Saya nggak tahu apakah diundang kemudian nggak datang gitu. Tapi saya kira saya lebih husnudonnya itu nggak diundang ini. Jadi kalau kita mau husnudon, mereka kayaknya nggak diundang sama sekali. Oleh karena itu, akhirnya orang-orang semacam Bapak Faisal Zaini yang biasa aktif di tengah-tengah masyarakat mencari kesibukan. Para sahabat santri, dari pembahasan penyampaian dari kedua tokoh ini, Kiai Haji Imaduddin Utsman dan Gus Abbas Buntet, tentu ada pesan yang perlu kita ambil, yakni kita harus tetap berpegang teguh kepada Nahdlatul Ulama, thariqah yang kita amalkan, yakni thariqah yang sudah muktabar. Tentu thariqah yang muktabar itu adanya di Jatman Nahdlatul Ulama. Pada kesempatan selanjutnya kami akan mengulas kembali tentang Jatma Aswaja. Tampaknya ada sesuatu yang aneh di Jatma Aswaja. Tapi itu untuk video yang selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.